Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam podcast Siniman, diskusi informatif kinerja dan beriman. Dan kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas tema yang sangat penting, menarik dan strategis, yakni tentang menjadikan masjid sebagai rumah untuk semua umat. Nanti kita di sini akan bicara tentang bagaimana peran masjid dalam kehidupan sosial, juga peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Dan alhamdulillah di sini juga kita telah menghadirkan narasumber yang insya Allah sangat pas untuk membahas tema kita kali ini. Beliau adalah Haji Anwar Ahmad selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Kita sapa beliau dulu. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ini hari Senin awal pekan, insya Allah kita semangat. Ya. Nah ini Pak tentang tema kita hari ini, menjadikan masjid sebagai rumah bagi semua umat. Ya. Kalau kita bicara tentang tema ini, apa makna yang paling mendasar dari konsep menjadikan masjid sebagai rumah untuk semua umat? Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia atau mungkin yang menonton live nanti ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas diundangnya di podcast Kementerian Agama Kabupaten Melawi ini. Tentu ini menjadi sarana bagi kita semua, tidak hanya menjadi ruang digital bagi keluarga besar Kementerian Agama, tetapi menjadi alat komunikasi bagi kita kepada seluruh masyarakat yang nanti akan menonton, mungkin menyaksikan atau sekedar mendengar dari tema-tema yang kita sampaikan. Tema masjid sebagai rumah semua umat pagi ini kita bahas menjadi tema yang cukup sentral, bahwa keberadaan rumah ibadah itu menjadi sangat penting sebagai semua umat, tidak hanya pada satu umat tetapi semua umat. Kita pahami bahwa setiap orang yang berkeinginan untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Kholik, kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhannya, baik yang sudah beragama maupun yang hari ini belum memiliki agama tapi mereka punya kepercayaan, juga memiliki sarana bagi mereka bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka sembah. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita khusus membedah mengenai keberadaan masjid sebagai rumah bagi seluruh umat Islam, tidak terkungkung oleh satu kelompok, tidak terkungkung oleh satu pemahaman atau pemikiran dalam ajaran agama Islam, tidak pula karena status sosial dan sebagainya, tetapi masjid adalah tempat bagi umat Islam untuk menyembah Sang Pencipta, menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah, menjadi tempat yang paling sentral bagi umat Islam, bahwa dalam ajaran agama Islam itu ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Jadi ada ibadah ritual langsung kita kepada Allah, ada juga ibadah sosial. Nah, masjid menjadi tempat kegiatan umat paling pokok adalah untuk beribadah kepada Allah. Pengertian beribadah kepada Allah itu bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, puasa, haji saja, tetapi semua kegiatan umat Islam yang dinilai tempat beribadah itu bisa dilaksanakan di masjid, dalam arti bagaimana pembinaannya, bagaimana pelaksanaannya, itu bisa dilaksanakan di masjid. Yang kedua, keberadaan masjid sebagai tempat untuk kegiatan ibadah ghairu mahdhah. Kita ketahui bahwa sejak lahirnya masjid yang pada zaman Rasulullah, mulai dibangunnya Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba dan sebagainya,
itu adalah menjadi tempat pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan kontrol sosial, bahkan menjadi pusat pemerintahan. Nah, Rasulullah menjadikan masjid tidak hanya untuk beribadah saja, tetapi untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Bahkan beliau menjalankan pemerintahan dari masjid. Nah, Rasulullah menjadikan masjid itu fungsinya tidak hanya untuk kepentingan ibadahnya umat Islam, tapi di situ juga beliau menerima tamu. Tamu-tamu beliau itu kan tidak semuanya dari kalangan Islam. Ada dari Yahudi, ada dari Nasrani. Jadi biasa beliau terima di masjid. Artinya keberadaan masjid berfungsi untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial. Nah, itu yang menjadi tema penting bagi kita hari ini, bahwa pergi ke masjid itu bukan hanya karena mau ibadah saja. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan ajaran agama Islam. Baik, kan kita selama ini masih sering ya Pak mempunyai pemahaman atau anggapan masjid itu ya tempat ibadah saja. Makanya dari pemahaman ini kadang kita temui beberapa masjid atau mungkin pengurusnya yang menyediakan masjid atau membuka pintu masjid hanya di jam-jam sholat 5 waktu. Setelah itu ditutup, pada orang sekedar istirahat, misalnya musafir juga kadang dilarang. Nah, dari segi ini cara pandang apa yang perlu dirubah atau bagaimana kita memulainya supaya mulai bisa paham bahwa masjid itu tidak sekedar untuk ibadah mahdhah itu saja. Jadi begini, pemahaman kita tentang keberadaan masjid itu mindsetnya harus berubah ya di tengah-tengah masyarakat, bahwa keberadaan rumah ibadah itu tidak hanya diletakkan di tempat pemukiman yang di situ tempat orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah berkumpul di satu tempat itu saja tanpa karena ada aktivitas yang lainnya gitu. Nah, artinya orang pergi ke masjid karena memang panggilan sholat, mulai dari sholat subuh, sholat 5 waktunya, kemudian mungkin nanti pada hari Jumat mereka datang ke masjid. Itu fungsi masjid betul-betul hanya tempat ibadah gitu. Nah, kita ketahui bahwa di permukaan dunia ini banyak sekali masjid-masjid yang berada di tempat-tempat kegiatan sosial. Kalau di swalayan ada yang menyediakan masjid. Nah, kemudian di terminal ada masjid. Di bandar udara ada masjid. Pusat perbelanjaan ada masjid. Nah, artinya bahwa keberadaan masjid itu fungsinya tidak lagi hanya sebagai tempat ibadah, tapi bagi orang-orang tertentu, musafir umpamanya, bagaimana masjid itu bisa menjadi tempat ibadah, bisa juga untuk istirahat. Nah, gitu. Lalu bagi orang-orang yang berkeinginan memperdalam ajaran ilmu, barangkali ada masjid-masjid memang menjadwalkan nanti setiap Kamis malam kita ada kajian. Nah, kemudian ada waktu-waktunya memang melaksanakan iktikaf. Ada waktu-waktunya disiapkan waktu itu bagi masjid tertentu digunakan untuk pembinaan mental. Bahwa kegiatan-kegiatan sosial itu tidak hanya kegiatan seperti apa kita membantu orang dalam kehidupan sehari-harinya, tapi pembinaan mentalnya juga bisa dilaksanakan di masjid. Rapat-rapat tertentu organisasi bisa di masjid, apalagi mau ceramah-ceramah dan sebagainya. Nah, ini yang harus ada pemahaman kita, termasuk dari pengurus masjid, bagaimana punya kegiatan-kegiatan sifatnya memakmurkan masjid gitu. Jadi keberadaan masjid itu tidak hanya sebagai tempat sholat, habis sholat apalagi posisi masjid yang di pinggir jalan, sering orang beristirahat, kemudian mungkin ketika WC-nya disediakan kamar mandi, orang mau mandi di situ dan sebagainya di tempat-tempat perjalanan, maka lahirlah sekarang pemahaman kita bagaimana menciptakan masjid itu ramah anak. Karena ada masjid yang memang anak-anak tidak boleh bermain di dalamnya. Ada masjid yang ramah pemudik. Tahun kemarin Kementerian Agama mempersiapkan bagaimana masjid-masjid di pinggir jalan itu menjadi masjid yang ramah pemudik. Artinya pintunya terbuka, halamannya terbuka, kemudian airnya tersedia, lampunya tidak dimatikan. Syukur-syukur bisa disiapkan konsumsi, barangkali ada air minum dan sebagainya. Itu masjid ramah pemudik. Kemudian masjid juga harus ramah wanita.
Ada wanita yang memang takut ke masjid. Karena masjidnya perawakan orang di masjid itu seram-seram gitu. Gitu. Ketersediaan alat sholat untuk wanita. Iya. Ada yang memang tidak menyediakan alat sholat, bahkan sarung untuk laki-laki pun tidak ada gitu. Nah, jadi alat-alat kepentingan wanita di masjid itu harus disiapkan. Harus ada tirai, harus ada toilet khusus wanita, tempat wudhu khusus wanita itu harus disiapkan. Nah, jadi itu masjid ramah wanita. Kemudian berkembang lagi masjid itu harus ramah disabilitas. Ada orang yang punya keinginan untuk sholat ke masjid, tapi karena masjidnya tangganya tinggi, tidak mampu tuh. Jadi tidak ada kursi di dalamnya, kemudian tidak tersedia toilet khusus untuk disabilitas gitu. Nah, maka sekarang mulai digaungkan bagaimana masjid itu menjadi ramah disabilitas, ramah wanita, ramah pemudik, ramah anak-anak dan sebagainya. Kemudian lagi kita berharap fasilitas-fasilitas yang ada di masjid itu tidak hanya fasilitas yang hanya digunakan oleh jemaah masjid tertentu. Ada masjid-masjid yang memang colokannya pun tidak boleh dipakai. Numpang ngecas HP pun tidak boleh. Dia punya satu sistem langsung dimatikan, jadi colokan itu tidak berfungsi semua. Ketika orang mau menghidupkan kipas angin, rupanya tidak bisa hidup karena ada colokan khusus untuk kipas angin bisa hidup. Nah, itu tidak bisa. Oleh sebab itu sekarang ini bagaimana fungsi masjid itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, oleh semua umat. Bahkan ada masjid-masjid tertentu yang menjadi tempat peristirahatan bukan hanya umat Islam. Nah, mereka numpang toilet, mereka numpang istirahat di serambi masjid dan sebagainya. Tidak ada masalah gitu. Jadi bukan hanya kepentingan umat Islam. Oleh sebab itu, maka dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, Allah tidak menyebut di situ orang yang sholat di masjid gitu, tapi memakmurkan. Tentulah orang memakmurkan tidak mungkin hanya memakmurkan tidak sholat. Sholat, memakmurkan, meramaikan, memeriahkan. Bagaimana keberadaan masjid itu bisa dirasakan oleh jamaahnya, bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, bahkan dirasakan oleh semua umat gitu. Yang tadi saya sampaikan, silakan umat lain mau istirahat di situ, mau numpang toilet dan sebagainya, tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Jadi hanya yang memakmurkan masjid itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kemudian semakin menarik diskusi kita kali ini, dan sebelum kita lanjutkan, kembali kami menyapa para pemirsa atau penonton yang menyaksikan podcast Siniman ini, dan mudah-mudahan kami podcast Siniman terus bisa menghadirkan informasi dan edukasi yang bermanfaat untuk umat. Baik, kita lanjut Pak. Ini kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, kalau di Melawi mungkin masih belum begitu lama. Kalimantan Barat secara umum, apakah sudah cukup ideal untuk dikatakan sebagai masjid, sebagai rumah untuk semua umat, atau mungkin pengalaman Bapak pernah menemukan satu masjid yang sudah bisa dikatakan mendekati lah, mendekati ideal? Jadi begini, ada satu pengalaman menarik di Bali itu, semua umat beragama ada. Ini pengalaman perjalanan ya, semua umat beragama ada. Tetapi ada satu tempat di sana itu yang di situ ada masjid, ada gereja Kristen, ada gereja Katolik, kemudian ada pura, bahkan tempat ibadah Konghucu pun ada. Itu ada satu tempat, tempatnya memang berdekatan, itu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ketika orang sholat di masjid, yang sholat 5 kali satu hari kan hanya Islam. Nah, di rumah ibadah yang lain kan kosong. Artinya ketika penuh di halamannya yang masjid bergeser itu ke tempat ibadah yang lain, dan itu halamannya terbuka, tidak tertutup, tidak dikunci dan sebagainya. Jadi boleh di situ. Nah, ini menandakan bahwa bagaimana keberadaan masjid itu selain bermanfaat untuk kegiatan beribadah 5 waktunya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh orang yang musafir, kemudian oleh umat-umat yang lain yang ketika merasakan bahwa tempat parkirnya sempit, lalu disitulah parkirnya. Kemudian saya pernah berkunjung ke Solo. Di Solo itu ada satu masjid yang hanya berbatasan dinding dengan gereja. Jadi ini menarik sekali.
Kalau fasilitas dan kemanfaatan di masjidnya biasa dengan yang lain, bisa dikunjungi, bisa istirahat dan sebagainya, tersedia tempat untuk disabilitas dan sebagainya. Menariknya gini, kalau hari Jumat halaman gerejanya dibuka. Nah, halaman gerejanya dibuka, pagarnya dibuka. Jumatan karena halaman masjid kurang besar, pindahlah ke halaman gereja. Kemudian kalau pada hari Minggunya halaman masjidnya dibuka. Jadi jemaat di gereja itu bisa parkir di halaman masjid, indahnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kebetulan jatuhnya pada hari Ahad, jatuhnya pada hari Minggu, umat Islamnya kan rata-rata melaksanakan sholat id itu kan sekitar jam 7-an. Nah, walaupun sebelum jam 7 sebenarnya udah masuk waktu duhanya, itu rata-rata jam 7. Ternyata di situ ketika saya tanya, bagaimana Pak? Kan bersamaan tuh umatnya sama-sama datang. Oh enggak Pak, kami yang bergeser waktu gitu. Begitu indahnya. Yang gereja bergeser waktu, selesai umat Islam melaksanakan sholat id, mereka baru masuk. Umat Islam kan bubar setelah itu. Mereka masuk melaksanakan ibadah. Jadi begitu indahnya. Ini yang saya temui. Kemudian lagi ada satu masjid yang memang ini masjid pemuda di Surabaya, yang senantiasa menyediakan konsumsi. Jadi konsumsinya siapapun datang ke situ dikasih makan. Pokoknya waktunya makan sampai di situ, mau sholat mau enggak itu dikasih makan itu. Karena makannya tinggal ngambil sendiri. Kita belum bicara masjid yang di Jogokarian. Nah, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Nah, itu barangkali pengalaman-pengalaman yang bisa kita adopsi, bahwa bagaimana masjid ini menjadi makmur, menjadi meriah, menjadi bermanfaat betul, tidak hanya sekedar untuk beribadah, tetapi untuk kehidupan sosial gitu. Orang bisa istirahat di situ, bisa mandi di situ, kemudian tersedia konsumsi, bahkan orang mengantarkan konsumsi. Kalau awal-awalnya barangkali hanya 1-2 orang, setelah itu pada datang, konsumsi bisa melimpah ruah. Nah, ini yang perlu kita mulai. Ada satu program yang akan kita mulai di Melawi ini, insya Allah, karena memang perlu waktu, dan saya masih menunggu kesempatan Pak Ketua DMI untuk rapat bersama-sama. Kita akan menggerakkan umat dulu, menggerakkan umat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi apakah namanya nanti safari subuh, apakah namanya nanti pejuang subuh atau apa, nanti kita dari ke masjid dalam kota. Dan ini saya amanahkan ke DMI, kemudian IPARI dan IPIM. Nah, IPIM karena semuanya bersentuh dengan masjid. Semua sudah menyatakan bersedia, dan semua masjid insya Allah nanti akan menjadi tempat kita untuk berkunjung. Jadi kita sholat Jumat, sholat subuh secara berjamaah. Habis sholat berjamaah ada kajian sedikit, ya barangkali 15-20 menit sekali dalam sepekan. Nanti kita atur jadwalnya dari masjid ke masjid. Nanti imamnya kita atur. Saya minta imamnya di masjid setempat. Nah, gitu. Di masjid imam yang ada di situ. Kenapa begitu? Pemahaman kita adalah karena ada masjid yang imamnya pakai kunut, ada masjid yang imamnya tidak pakai kunut, dan itu tidak masalah. Tidak ada masalah, jangan jadi perdebatan. Kalau umpamanya pas kita ketemu dengan imamnya yang tidak pakai kunut dan saya berkunut, ya udah tidak apa-apa. Tidak juga harus sujud sahwi, tidak juga harus jadi batal sholatnya, tidak apa-apa. Kemudian bagi orang yang ke jamaah kita nanti yang tidak kunut, ketemu dengan imam yang kunut, ya udah tidak apa-apa juga. Nah, disitulah kita melebur, bagaimana nanti kita mencari pola-pola bagaimana memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, bagaimana masjid-masjid yang ada itu tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual juga saja, tetapi bagaimana bisa menjadi ibadah sosial. Akan kita mulai dari kajian-kajian ringan, ya nanti persoalan nanti bagaimana biaya untuk penceramahnya, bagaimana konsumsinya, nanti itu nomor 16 lah kita pikirkan. Yang penting ada gerakan dulu. Insya Allah akan kita mulai. Baik, Bapak tadi sempat menyebut tentang tahun lalu misalnya Kementerian Agama menyediakan masjid ramah musafir dan sebagainya.
termasuk di Kabupaten Melawi. Ini juga informasi bagi umat yang ada di Melawi. Untuk Masjid Ramah Musafir yang ada di Kabupaten Melawi itu namanya Masjid Nurul Islam, itu di Desa Tanjung Tengang, yang mulai tahun lalu juga disediakan itu Pak, makanan apa segala macam, kopi dan sebagainya. Jadi bagi umat nanti yang kebetulan melintas di Melawi boleh mampir, kebetulan masjidnya juga di tepi jalan Pak. Dan kemudian ini kan tadi mungkin kita tidak sepenuhnya sama polanya dengan di Bali, di Solo dan sebagainya. Kalau kita mungkin mulai dari tadi yang mungkin subuh keliling dan sebagainya. Betul. Kira-kira tantangannya apa ini Pak, dan solusi untuk mewujudkan wacana masjid sebagai rumah semua umat yang kita mulai dari gerakan sholat subuh kan ini memang ketika wacana ini Bapak sampaikan itu sudah ditunggu-tunggu sama betul. Kira-kira tantangannya dan solusi untuk mewujudkan ini apa saja? Tantangan selalu ada. Saya pernah bersama teman-teman dulu di Sintang, di pengalaman di Sintang 2010 mendirikan kegiatan yang sama, yang alhamdulillah hanya berhenti kurang lebih 1 tahun lebih karena COVID waktu itu, sekitar 2020 sampai 2021. Tapi setelah itu bergerak lagi perjalanan ini sampai hari ini. Ada memang 1-2 yang tidak setuju. Alasannya adalah karena memobilisasi jamaah sehingga di satu masjid jadi kosong katanya. Jadi kosong. Tetapi kita ambil maknanya, kita ambil manfaatnya, bahwa ketika orang turun ke masjid, niat awalnya ingin menghadiri pengajian itu sudah beberapa niat yang dia laksanakan. Sholat subuh berjamaahnya, kemudian hikmah dari keutamaan subuh sudah ia dapatkan, kemudian bisa bersilaturahmi dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan barangkali ada yang tidak setuju, tidak ada masalah gitu. Nah, bagi saya tidak ada masalah karena kemanfaatannya kegiatan itu sangat besar sekali. Yang pertama, kita sudah mengajak orang untuk salat subuh berjamaah. Yang kedua, dengan cara safari subuh seperti itu. Jadi, tapi nanti namanya bukan safari subuh. Silakan kita rembukan. Saya istilahkan dengan bersafari subuh seperti itu. Kita bisa mengetahui ternyata di masjid ini begini pola kegiatan jamaahnya, masjid ini begini, atau barangkali mungkin ada yang tidak pernah mengunjungi. Padahal kita masih satu kota nih, Nangapino gitu, tapi tidak pernah ke masjid yang mana-mana gitu. Di masjid itu aja. Itu yang bisa menimbulkan semangat. Kenapa? Karena ada silaturahminya di situ. Nanti kita bisa ketemu dengan para ustadz, dan ustadznya nanti bergantian. Saya berharap nanti para ustadznya ya teman-teman penyuluh ini bisa dimaksimalkan dalam kegiatan itu. Nanti diatur jadwalnya gitu. Yang penting imamnya di masjid setempat, kita jangan belakangi siapapun dia, kita minta jadi imam. Kemudian nanti disepakati ketika suatu saat kegiatan safari subuh kita ini tiba-tiba ada tamu, mungkin ada ustadz dari Jakarta, dari Pontianak, nanti kita sepakati mohon untuk jadwal hari itu kita geser. Yang pas jadwalnya hari itu karena menghormati tamu itu tamu yang luar biasa gitu, siapapun dia, walaupun itu jadwal saya, walaupun jadwal saya tidak ada masalah. Nah, itu juga yang alhamdulillah saya 2023 juga mendirikan itu di Sanggau. Dan berjalan sampai hari setiap Rabu subuh. Sampai hari ini saya sering dapat posting di sana, Pak, alhamdulillah Pak, maju Pak, ramai Pak, alhamdulillah gitu. Jadi itu yang ingin kita untuk merubah dalam arti semangat memakmurkan masjid di antara salah satunya gitu. Baik, ini juga Pak, kalau masalah perbedaan fikih misalnya itu sih gampang kan, kita insya Allah umat sudah cukup dewasa untuk tidak menjadikan ini sebagai permasalahan. Nah, mungkin ini agak sensitif sih pertanyaan. Bagaimana kalau kita misalnya sudah berjalan aktif 1 tahun, 2 tahun, bagaimana antisipasi agar gerakan kita ini nanti tidak disisipi kepentingan politik ini dan pengalaman Bapak bagaimana? Jadi begini, bukan tidak boleh berbicara politik di masjid, boleh dalam arti bagaimana politik keumatan, politik untuk memajukan jamaah, politik untuk memperkuat ilmu, politik untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak boleh adalah bagaimana seseorang tampil dalam forum itu mengajak pada politik praktis, itu yang kita
kita hindari. Dalam arti, tolong Pak, nanti tahun depan saya akan maju, tolong pilih saya, itu yang tidak boleh. Nah, nanti kita akan buat rambu-rambunya. Jadi nanti akan ada rambu-rambunya. Ketika seseorang mau tampil, umpamanya kebetulan memang politisi itu ustadz, kenapa tidak sebagai ustadznya kita minta. Nah, persoalan nanti bagaimana dia berkampanye dalam politik dan sebagainya, nanti kita buat rambu-rambunya gitu. Kita buat rambu-rambunya dengan sampai kepentingan sesaat, dengan sampai kepentingan 1-2 orang merusak kepentingan yang sudah besar gitu. Jadi itu nanti insya Allah akan kita bicarakan sama-sama gitu. Baik, ini pertanyaan sebelum yang terakhir, mungkin sudah berapa menitan gitu nih. Ini pertanyaan, nanti setelah ini masih ada pertanyaan yang terakhir. Ini berkaitan dengan program Kementerian Agama, misalnya dalam rangka mewujudkan cita-cita besar kita. Program apa saja yang langsung bersentuhan dengan masjid atau takmir masjid, baik berkenaan dengan pembinaan imamnya, khotibnya, jadi apa saja program dari Kemenak ini? Program dari Kementerian Agama terhadap pembinaan umat itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Yang pertama, bahwa semua umat beragama di Kementerian Agama itu mendapatkan pembinaan gitu. Hanya pola pembinaan, umpamanya kalau di Islam begini, kalau yang Kristen begini, Katolik begini, Hindu, Buddha semuanya. Karena itu tidak boleh ditinggalkan. Pembinaan umat seluruh Indonesia ini ada di Kementerian Agama tuh. Walaupun ada tempat-tempat yang lain, ormas yang lain, mungkin kementerian lain juga melakukan pembinaan, tetapi pembinaan mental rohani umat beragama itu ada di Kementerian Agama. Nah, satu, Kementerian Agama bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada, dengan ormas-ormas keagamaan ya. Jadi kalau Islam ya kita kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, kita bekerjasama dengan Basnas, kita bekerjasama dengan organisasi yang lain, termasuk Kementerian Agama juga bekerjasama dengan ormas-ormas di bawah Kementerian Agama. Sebagai contoh, kita punya IPARI itu tadi, kemudian APRI, kita juga punya IPIM dan sebagainya. Itu yang melahirkan Kementerian Agama. Nah, setelah itu bekerjasama, kenapa? Karena ada program-program yang dilaksanakan langsung oleh organisasi, tetapi Kementerian Agama membidangi pembinaannya, ya gitu. Oleh sebab itu saya berharap ormas-ormas yang ada ini, yang sudah kita bentuk ini, menjadi ormas-ormas yang aktif. Contoh Dewan Masjid. Dewan Masjid itu tidak berdiri sendiri. Pembinanya itu adalah Kementerian Agama. Maka banyak pesan-pesan agama oleh Kementerian Agama titip lewat DMI, titip lewat IPIM, titip lewat apa gitu. Jadi, nah itu satu. Yang kedua, ada program-program Kementerian Agama yang bersentuhan langsung, yang dilaksanakan oleh teman-teman penyuluh. Ya, penyuluh agama ini kita angkat karena memang tidak mungkin saya selaku kepala kantor Kementerian Agama mampu berceramah sekeliling. Satu. Yang kedua, tidak mungkin saya agama Islam bisa menceramahi teman-teman saya yang bukan beragama Islam, kan tidak pada tempatnya. Maka keberadaan penyuluh-penyuluh inilah yang kita harapkan menjadi ujung tombak dalam rangka pembinaan kepada semua umat beragama. Kita punya penyuluh semua, baik yang pegawai negeri maupun yang P3K, atau mungkin masih ada yang honor dan sebagainya. Nah, penyuluh inilah yang kita berdayakan, kita manfaatkan. Maka saya minta kepada seluruh penyuluh itu untuk berupaya membuat satu gerakan. Gunakan saja media sosial, kita bisa lewat Facebook, bisa Instagram, bisa grup EA dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat singkat, satu hari kata-kata apa, yang penting rutin. Orang itu akan membaca itu. Dari 10 orang, pasti ada 1 orang, 2 orang yang membaca dan merasakan itu. Kan kita merasakan, coba ada tulisan-tulisan singkat umpamanya, pergilah ke masjid sebelum dibawa ke masjid. Nah, itu. Sholat dari masjid sebelum disolatkan di masjid dan sebagainya, itu membekas gitu. Walaupun itu sederhana tapi membekas. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kita seluruh tokoh-tokoh penyuluh agama. Itulah upaya dari Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Nah, secara hierarkis, secara berantai, kita semua melakukan pembinaan itu. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir, mungkin berdasarkan pengalaman Bapak selama ini yang memulai gerakan-gerakan masjid.
hal apa yang paling menjadi kunci yang bisa dijadikan pedoman oleh pengurus masjid secara khusus atau mungkin umat secara umum, bagaimana menjadikan masjid itu tetap sejuk dan juga bisa menjadi rumah bagi semua umat gitu? Yang pertama, pengurus masjid itu istiqomah ya. Istiqomah dalam arti melaksanakan kegiatan ibadah, rutinitasnya itu 5 waktu, sholat Jumat dan sebagainya, itu selalu tersedia imam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana rumah ibadah itu terjaga kebersihan. Terjaga kebersihan. Udah datang bersih kan? Jamaah datang itu terkadang baru sholat sunnah nyium sajadah udah bawa apek. Belum lagi yang berdebu. MCK-nya yang ini. Ada MCK-nya, penghasilan tangguhkan Jumatnya umpamanya sampai berjuta-juta, tapi MCK-nya itu airnya kotor, baknya kotor, centongnya pecah. Itu sering. Bahkan di beberapa tempat saya menemukan centongnya itu menggunakan bekas aqua gelas itu yang kecil itu karena tidak ada lagi itu. Nah itu kan sangat merepotkan. Kalau bagi kita laki-laki barangkali agak mudah, tapi kalau bagi ibu-ibu kan kasihan dia. Nah, jadi saya pikir itu harus dirubah, bagaimana mindset masjid, pengurus masjid itu tidak hanya bisa mengurus pelaksanaan ibadah sholatnya, tetapi juga bagaimana memanage. Manajemen masjid itu harus berjalan dengan baik gitu. Manajemen harus berjalan dengan baik. Ada yang ngurusi kebersihan, ada yang ngurusi lingkungan, ada yang ngurusi pemakmuran masjid. Maka dalam pembinaan masjid itu, kalau dalam pemahaman Kementerian Agama itu minimal ada imaroh, idaroh dan riayah gitu. Ada yang merencanakan, ada yang administrasi, ada yang mengamurkan gitu. Jadi ada yang memang datang ke masjid itu ngelihat, oh ini rusak diganti gitu. Ada yang memang kegiatan bulan ini tidak ada sama sekali kita, itu bagian mengamurkan gitu. Ada administrasi, berapa ya penghasilan kita dalam bulan ini, itu harus terjaga dengan baik gitu. Jadi bagaimana manajemennya, bagaimana program kegiatannya, bagaimana imamnya, bagaimana makmumnya, itu harus istiqomah, itu harus istiqomah. Kemudian masjid juga harus ramah ya, harus ramah lansia, harus ramah disabilitas, harus ramah pemudik, harus ramah wanita, harus ramah anak gitu. Disitulah peran dari manajemen masjid yang baik, karena memang ada pengurus masjid itu dari awal dibentuk sampai orangnya meninggal dunia tidak diganti-ganti gitu. Bahkan tidak mau jadi pengurus masjid ada gitu. Tempat-tempat tertentu tidak mau jadi pengurus masjid. Tapi ada juga di beberapa tempat yang memang saya sendiri turun tangan untuk menyelesaikan perebutan kepengurusan. Nah, itu ada juga. Gitu. Oleh sebab itu ada yang terlalu semangat, ada yang memang tidak bersemangat. Oleh sebab itu nanti kalau ini sudah berjalan, kita berharap ada pembinaan untuk pengurus masjid. Kita akan melakukan kegiatan bagaimana pengurus masjid ini menjadi pengurus masjid yang agak modern lah gitu. Laporan masjid umpamanya udah bisa diakses orang, bisa diakses orang, tidak hanya ditulis tapi jamaah bisa melihat lewat HP, oh kas masjid sekian, kegiatannya sekian. Nah, pokoknya masjidnya agak modern, ada barcode lah di situ. Jadi kegiatannya kelihatan, anggaran kelihatan di situ. Baik, sekarang jadi itu pernyataan penutup Pak untuk diskusi kita kali ini. Baik, pemirsa, pendengar dan Bapak Ibu semuanya, tema kita hari ini tentang masjid. Saya berharap bahwa keberadaan masjid itu menjadi tempat yang dirindukan oleh umat, ya. Masjid itu menjadi tempat yang dirindukan oleh umat. Kenapa? Karena datang ke masjid itu tidak hanya sekedar beribadah, tetapi rindu dengan kegiatannya, rindu dengan kemakmurannya, rindu dengan keramahannya, rindu dengan kebersihan dan sebagainya. Orang di masjid itu merasa nyaman pada saat-saat tertentu yang memang tidak ada kegiatan ibadah 5 waktunya, tapi orang datang ke situ bisa mengakses. Ternyata di luarnya disediakan air minum, air wudhunya bersih, toiletnya bersih dan sebagainya. Itu yang harus terjaga dengan baik. Oleh sebab itu bagaimana nanti kita membuat bagaimana masjid ini menjadi masjid yang dirindukan. Itu yang paling penting. Baik Pak, terima kasih ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Dan terima kasih juga para pemirsa, para penonton yang menyaksikan kami
podcast Siniman, diskusi informatif berkinerja dan beriman. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini menjadi awal untuk kebangkitan gerakan-gerakan yang kita mulai dari masjid. Karena masjid itu hakikatnya bukan tempat ibadah atau sholat semata, tetapi masjid itu adalah pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, juga kegiatan ekonomi umat. Demikian saya Faisal sebagai pemandu hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.